Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran kita pada eh, pagi hari ini, mau berdoa terlebih dahulu. Bapak minta kesediaan dari Nurjana Wahid. Disilahkan. Oke, hari ini kita akan belajar tentang pelajaran ketiga, cita-citaku menjadi anak soleh. Peserta didik dapat menguraikan makna saling menghargai sesama manusia. Oh iya, itu tadi sepatu ada kan? Oh iya. Indahnya saling menghargai. Semua manusia di dunia ini bermula dari Nabi Adam alaihissalam. Kemudian manusia berkembang, di antaranya adalah kita menjadi kita. Dan sikap saling menghargai ini terbagi atas tiga. Yang pertama adalah menghargai pendirian orang lain. Kelompok pertama ada Rizky Marwati, ada Ain Laranda, ada Sarma Abdul, kemudian yang keempat ada Rahmawati Nento. Jadi ya, hasil diskusi kami itu makna sikap menghargai ialah sikap toleransi di mana seorang menganggap keberadaan orang lain itu sebagai bagian dari dirinya, tidak saling bermusuhan atau merugikan antar sesama. Tugas di rumah kalian, Pak Guru akan membagikan ke kalian satu persatu tugas yang nanti akan kalian buat di rumah. Kalian buat di rumah, nanti jangan lupa tulis nama kelas kalian, kemudian ada 2 pertanyaan. Apakah kegiatan belajaran kita kali ini menyenangkan? Yang belum selesai nilainya atau tidak sampai KKM, nanti akan ada remedial. Bagi teman-teman yang sudah selesai, nanti akan ada pengayaan jadi dari Pak Guru. Doa selesai. Doa selesai, Alhamdulillah. Demikian pelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Risman Sulaiman. Waalaikumsalam warahmatullahi Siap untuk ikut ujian? Siap, Bu. Siap. Siap. Oke. Coba buka Al-Quran, Pak Risman. Al-Kahfi ayat 18. Ayat 18. Ayat 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tahsabuhum ayqazan wa hum rukudu wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatal shimal. وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعي به الوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا صدق الله. Oke, sekarang ambil alat tulis menulis. Kertas. Sudah, Bu? Penggalan ayat 18. Watah sabuhum sampai di rukud. Watah sabuhum sampai di Rukud. Sudah, Bu? Oke, perlihatkan. Dekat lagi, Pak Risman. Dekat lagi, ke arahkan mundur sedikit. Oke. Tahan ya, tahan. Sudah, saya lihat. Oke. Ya. Oke. Kita ke pengetahuan ya, Pak Risman ya. Baik, Bu. Pak Risman, di pendalaman materi itu ada perkembangan peserta didik. Ada materi tentang perkembangan peserta didik? Ada, Bu. Oke. Pak Risman, di kelasnya Pak Risman ada siswa bernama Tahir. Setiap hari Tahir ini terlambat ke sekolah. Kalau di situ tidak bisa melihat pertanyaan. Ketika ditanya alasannya apa, Tahir tidak mau jawab. Bagaimana cara Pak Risman menghadapi anak seperti Tahir? Jelaskan ke saya.
Tahir datang terlambat Bu setiap hari ke sekolah. Ya, Jadi setiap hari, makanya dia setiap hari. yang saya lakukan itu saya ke rumahnya Bu. Saya ke rumahnya, saya menanyakan ke orang tuanya kira-kira apa yang menjadi penyebab sampai si Tahir ini bisa terlambat ke sekolah. Kalau ada kendala-kendala misalnya karena mungkin dia membantu orang tuanya dulu di rumah atau ada orang tuanya yang lagi sakit di rumah mungkin dikasih dispensasi. Kalau dia ketinggalan pelajaran saat itu mungkin nanti ada pengayaan atau remedial. Jadi setelah pulang sekolah mungkin saya memberikan waktu saya kepada dia beberapa menit untuk mengejar ketinggalan saat jam-jam awal saat dia terlambat datang ke sekolah. Seperti itu, Bu. Kira-kira menurut Pak Risman, anak seperti Tahir apakah membawa dampak yang negatif buat teman-temannya atau tidak? Alasannya apa? Kalau misalnya alasan dia terlambat karena memang dia disengaja untuk terlambat, itu bisa membawa dampak yang buruk tentunya. Tapi kalau memang karena dia datang terlambat ke sekolah karena seperti tadi ada contoh dia mungkin anak yatim piatu dan dia tinggal dengan neneknya lagi sakit, terus dia harus ngurus neneknya dulu atau masak untuk neneknya dulu dan sebagainya. Mungkin saya harus memberikan penjelasan ke teman-temannya bahwa ada kondisi tertentu bahwa Tahir memang datang terlambat. Jadi itu juga sekalian menumbuhkan rasa empati dan simpati dari teman-temannya kepada si Tahir. Saya saling pengertian gitu. Jadi yang dicontoh itu bukan terlambatnya, tapi dicontohnya itu berbakti kepada orang yang lebih tua atau kepada orang tua. Demikian, Bu. Oke, sekarang jelaskan ke saya dan ke Bu Ningsi, apa pentingnya belajar atau apa pentingnya mengetahui perkembangan peserta didik bagi seorang guru? Eh, Bagi seorang guru, perkembangan peserta itu sangat penting. Pertama, kalau dari sisi pengetahuannya, kalau perkembangan kognitifnya, pengetahuannya, kita maksudnya bisa tahu bahwa anak ini maksudnya potensinya itu sangat tinggi untuk bisa menjadi apa ya, teladan atau untuk teman-temannya seperti itu. Kalau untuk keterampilannya seperti mungkin perilakunya yang baik atau bisa jadi teladan buat teman-temannya. Jadi kalau soal perilakunya baik, perkembangannya itu baik, insya Allah itu menjadi dampak yang positif untuk teman-temannya di kelas. Seperti itu. Oke. Sekarang di poin yang kedua ya. Pak Risman, kan sekarang kita kurikulum 2013 ya yang sementara berlangsung dan Baik. sosialisasi di MBKM. Oke. Nah, dalam membuat perangkat pembelajaran, khususnya dalam menentukan tujuan pembelajaran dan sebagainya, ada komponen A, B, C, D. Ya, oke. Nah, kira-kira menurut Bapak bagaimana pentingnya komponen ini dalam menyusun RPP? Bisa ditangkap? Bisa Bu. Yang ABCD itu Bisa. yang audience behavior, condition dan degree itu, ya itu sangat-sangat penting karena dengan adanya tujuan pembelajaran itu saat orang susun sesuai dengan A, B, C, D-nya itu kita bisa mengerucut, maksudnya tujuan pembelajaran jadi tidak melebar kemana-mana. Jadi contohnya kalau kita fokusnya ke contohnya dengan melihat video pembelajaran, siswa bisa memahami bisa menguraikan makna sikap saling menghargai dengan benar. Itu maksudnya supaya anak-anak juga saling tujuan pembelajarannya itu bisa spesifik, jadi tidak melebar kemana-mana. Demikian, Bu. Oke, kemudian masalah TPEC, TPACK, TPEX. Ya. Tahu tidak apa itu TPEX? TPACK itu singkatan dari Technological, Pedagogical, Content Knowledge kalau nggak salah. Artinya maksudnya integrasi pengetahuan dengan konten teknologi seperti itu, Bu. Jadi penggunaan teknologi di ruang kelas
yang dapat menarik minat anak-anak, karena kan biasanya selama ini guru-guru biasanya cuman ceramah seperti itu. Dengan adanya PowerPoint atau dengan adanya video pembelajaran, anak-anak itu terangsang untuk lebih lebih tertarik untuk menikmati pelajaran seperti itu. Oke, terakhir, jelaskan kepada kami pentingnya TIPEK diterapkan dalam pembelajaran dan bagaimana cara penerapannya. Oke. Dikaitkan dengan mata pelajarannya Pak Risman. Oke? Oke. Contohnya kemarin saya buat tentang apa sih indahnya sikap saling menghormati, sikap saling menghargai. Di dalam pembelajaran kemarin, di dalam RPP itu saya menggunakan TIPEK itu, Technological Pedagogical Content Knowledge itu, dengan menggunakan PowerPoint dan juga menggunakan video pembelajaran. Jadi di video pembelajaran itu saya memberikan sebuah kasus, sebuah kisah, begitu, film pendek tentang bagaimana saling menghargai antar umat beragama, antara yang beragama Muslim dan beragama Hindu. Dengan mereka menonton, biasanya kan ada anak-anak itu SD itu biasanya lebih tertarik dengan visualisasi, dengan dengan mereka melihat. Biasanya seperti itu daripada mereka mendengar. Jadi dengan mereka melihat secara visual video pembelajaran yang menarik, sehingga itu lebih tertanam ke dalam benak pikiran mereka tentang bagaimana menghargai antar teman, antar berbeda agama. Demikian, Bu. Oke, dari saya cukup. Bu Ningsih, silakan. Baik, Pak Risman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Ya, untuk Pak Risman, barangkali untuk hal-hal yang menyangkut masalah tentang penyusunan RPP, kira-kira bagaimana menurut Pak Risman untuk merancang instrumen dan kira-kira menerapkan evaluasi autentik di dalam RPP. Menurut Pak Risman bagaimana? Kalau autentik itu seperti apa dalam penerapannya? Autentik itu untuk pembelajaran autentik itu pembelajaran itu apa itu autentik? Apa sih istilahnya? Mungkin pembelajaran yang benar-benar sesuai dengan RPP itu, Bu. Maksudnya dengan pembelajaran kita. Jadi kalau pembahasan tentang sikap saling menghargai atau tak asmaul husna, berarti pembelajarannya seperti itu. Jadi tidak melebar kemana-mana. Maksudnya autentik. Maksudnya RPP-nya sesuai langkah-langkah pembelajaran juga seperti yang di RPP itu, Bu. Iya. Memang harus seperti itu. Yang ada di RPP itu kan tentang pembahasan menyangkut masalah evaluasi atau penerapan tentang autentik. Kalau untuk kira-kira ini sebagai guru itu kan kita punya rancangan. Kita setiap kali pada saat melakukan kegiatan pembelajaran pasti ada hal-hal yang sangat menarik di dalam proses pembelajaran. Kira-kira menurut Pak Risman, apa yang pernah Pak Risman lakukan di dalam kegiatan proses pembelajaran itu yang menarik minat anak? Seperti apa? Kalau di dalam pembelajaran agama gitu. Agama. Biasanya itu kalau karena saya kemarin baru mutasi tahun 2021 ke SDN Kimabajo. SDN sekolah ini belum pernah ada guru agama sama sekali, padahal siswanya mayoritas Muslim di sana, Bu. Yang saya lakukan itu sebelum memulai pelajaran, sebenarnya itu saya mengajar anak-anak membaca Iqra, baca tulis Al-Quran, Bu. Dengan juga sekalian sebelum kita belajar sholat duha sama-sama di dalam kelas seperti itu, Bu. Karena biasa kan kalau kita SD, kalau di Kimabajo itu 4 jam pelajaran. Jadi untuk beberapa menit itu atau setengah jam itu dilakukan baca tulis Al-Quran dengan sholat duha sama-sama seperti itu. Karena sekalian anak-anak di sana juga belum tahu bacaan sholatnya. Jadi sholat duhanya memang bacaannya maksudnya saya zahirkan supaya anak-anak juga terlatih untuk
mereka menghafal bacaan-bacaan sholat. Seperti itu, Bu. Eh, Kalau menurut Pak Risman, bagaimana langkah-langkah pembelajarannya untuk apa namanya, ada unsur-unsur keterampilan. Kan kita biasa memakai kritikal, kreatif, apalagi satu kolaboratif, ya. Iya. Kira-kira unsur-unsur itu terapkan pada pembelajaran seperti apa, Pak? Kira-kira alasannya Bapak memakai misalkan kritikal atau misalkan memakai apa namanya, Kreatif. kreatif, kolaboratif. Menurut Pak Risman bagaimana ya? Kalau untuk keterampilan, kreativitas di pembelajaran pendidikan agama Islam, biasanya kalau pas menjelang Ramadan itu untuk keterampilan prakteknya mereka untuk pendidikan agama Islam itu biasanya saya kasih tugas ke anak-anak itu untuk tadarus. Jadi tadarus bersama kita di masjid, kemudian juga memberikan kepada anak-anak untuk yang jadi muazinnya begitu di musola mereka, seperti itu, Bu, untuk kreativitasnya. Kemudian juga kadang-kadang juga itu juga termasuk kolaborasi juga kan, Bu, maksudnya dengan berkolaborasi dengan masyarakat juga, anak-anak dilatih untuk maju tampil sebagai muazin atau sebagai apa saat Ramadan itu. Biasanya juga kalau untuk kreativitas juga saya biasa kalau ada tentang praktek teladan begitu menjadi anak soleh begitu, contoh menghormati orang tua atau guru itu, biasa saya kalau tugasnya untuk keterampilan itu kreativitasnya itu saya suruh anak-anak untuk membuat video pendek mereka bagaimana mereka menghormati orang tua di rumah, dari mulai ya terserah, ada yang lagi membantu orang tuanya menyapu rumah atau dan sebagainya, seperti itu, Bu. Ya. Satu lagi Pak Risman. Pak Risman punya niat yang insya Allah menjadi guru yang profesional dengan adanya melakukan atau ikut dalam kegiatan PPG. Nah, saya ingin tanya sama Pak Risman, kalau seandainya insya Allah lulus sebagai seorang yang guru profesional, kira-kira apa yang harus Pak Risman lakukan di di sekolahnya Pak Risman sebagai motivasi untuk siswa ke depan? Untuk menjadi guru profesional itu berarti menjadi guru yang memberikan teladan yang baik untuk siswa-siswinya. Jadi bukan hanya sekedar bahwa di ruang kelas itu kita harus menampilkan yang teknologi dan sebagainya, itu mungkin salah satu untuk guru profesional. Tapi yang paling penting itu jadi guru profesional itu menjadi guru yang menjadi teladan yang baik untuk anak-anaknya. Jadi saat kita mengajarkan kepada anak tidak boleh terlambat untuk disiplin, berarti guru itu juga harus mencontohkan bagaimana itu sikap disiplin. Saat guru bilang kepada anak-anak supaya berlaku adil, berarti saat guru juga harus berlaku adil seperti itu. Contohnya dua orang anak juga yang berkelahi, kita juga harus adil seperti itu, Bu. Jadi memang guru profesional itu selain sebagai teladan, juga di dalam kelas itu menyenangkan dan juga memanfaatkan teknologi, perkembangan teknologi saat ini. Demikian, Bu. Oke, mungkin itu dulu pertanyaan dari saya dan saya kembalikan kepada Ibu. Oke, terima kasih Bu Ningsih, Pak Risman. Ya. Alhamdulillah, terima kasih Pak Risman. Iya, sama-sama, Bu. Terima kasih Di-off kan sekali. rekornya, di-off kan. Oh iya.